kita pada hari ini senantiasa dapat meningkatkan iman, ilmu dan amal saleh serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhir hayat husnul khatimah. Amin. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau dari dahulu sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang rajin baca salawat, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, nanti hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hari ini kita bersama-sama menyemarakan peringatan Maulid di ruangan ini. Kita ketinggalan karena sebagai seorang muslim kita berkepentingan memperingati sejarah lahirnya figur teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya tadi sudah dibaca oleh saudara Wardiansa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi Nabi Muhammad adalah figur teladan yang bisa kita ambil, yang bisa dicontoh semua lapisan dan lini kehidupan berbangsa, bernegara. Kalau ada orang bertanya siapakah anak teladan, siapakah pemuda teladan, siapakah pengembala teladan, siapakah suami teladan, siapakah pemimpin teladan, manajer teladan, direktur teladan, politikus teladan, dan negarawan teladan, semua terpulang jawabnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita adalah manusia yang sempurna, manusia yang disebut insan kamil. Tidak ada cacat, tidak ada celahnya, subhanallah. Maka itu Nabi Muhammad orangnya umi, orangnya maksum, tidak ada dosa. Nah, jelas tidak bisa dibandingkan dengan manusia manapun. Walaupun hari ini viral ada orang yang berani membandingkan nama pimpinan kita, Nabi kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu Nabi dan penutup segala Rasul, dibandingkan dengan Insinyur Soekarno. Kada apa-apanya. Ujar kami di kawasannya banyak dibandingkan. Soekarno lawan Nabi jauh. Kada apa-apanya, itu penghinaan. Mudah-mudahan diproses hukum. Kita orang kejaksaan patut mendukung diproses hukum. Anak siapakah? Kalau salah hukum. Negara ini adalah negara berdasarkan hukum. Demikian sekilas info. Tegang lah, song tegang. Nang di bawah tegang. Hadirin rahimahullah. Ada 4 hal yang kita angkat hari ini karena Allah diberi informasi durasinya tidak terlalu panjang. Jangan ujar Pak Firman kedesa terlalu panjang, terlalu handap kada. Sedang saja. Pertama, sesuai dengan tema, Nabi Muhammad adalah merupakan profil teladan, uswatun hasanah bagi kita. Nah, ini sejarahnya Nabi Muhammad waktu lahir diberi nama dengan nama Muhammad. Tidak cukup diberi nama Muhammad, oleh nenek beliau Abdul Muttalib dibawa keliling Ka'bah. Tawaf, munajat beliau, Rabbi inni samaitu alihada bi Muhammadin la'allahu mahmudan fil ardi wa mahmudan fis sama. Ya Allah ya Rabb, ku beri nama cucuku ini dengan nama Muhammad, semoga dia terpuji di bumi, terpuji di langit. Profil Muhammad artinya apa? Bawahan senang, atasan senang, atasan senang, bawahan senang. Di kalangan kita kadang-kadang bawahan senang, atasan muar. Atasan protes, atasan tidak senang. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad adalah figur di semua lini disenangi orang. Bawahannya senang, atasannya senang, di mana-mana hidupnya selalu senang. Laksana lagu pramuka, di rumah senang, di kemah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatinya senang.
Subhanallah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu disenangi orang. Ternyata benar apa yang diramalkan oleh Abdul Muthalib dan munajat beliau, Nabi Muhammad adalah orang yang selalu disenangi. Maka itu Al-Farabi berkata, memberikan komentar kepada kita, kun Muhammadan, jadilah Anda manusia terpuji. Nah, profil kita hari ini sebagai karyawan kejaksaan, jadilah orang kejaksaan yang selalu disenangi bawahan, disenangi oleh atasan. Siapapun selalu senang dengan orang kejaksaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah tokoh teladan semua lapisan kehidupan masyarakat. Itu sudah kita bahas. Beliau adalah ingin profil kita menjadi kun Muhammadan, jadilah Anda manusia terpuji. Di sini kita tidak harus menepuk dada aku Muhammad, bukan demikian, tetapi kita berusaha kerja kita, dan begitu juga sikap perilaku kita di rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi panutan dan ikutan. Kita tidak hanya bisa mencontohkan, kita tidak bisa hanya menunjukkan contoh, tetapi kita harus menjadi contoh. Subhanallah. Maka itu keteladanan Nabi dapat dilihat pada saat beliau hijrah membangun Masjid Quba. Masjid Quba dibangun, beliau angkat batu, beliau angkat bahan bangunan. Di antara sahabat ada yang tidak sampai hati melihat Nabi Muhammad keberatan dan capek, maka batu yang di tengah di perjalanan di bawah Nabi Muhammad minta dipindahkan ke pundak sahabat. Ujar sahabat, ya Rasulullah, batu yang di pundak sampean pindahkan ke pundak saya. Kata Nabi, mau apa? Mau gotong royong, ambil dari sana baru bawa ke sini. Jangan sudah separuh jalan. Ini figur Nabi Muhammad, teladan Nabi Muhammad. Beliau adalah kerja. Nah, tidak, oleh karena itu kalau di antara kita mau gotong royong, ada kegiatan, bosnya duduk di warung sambil bercatur, maka itu ada yang memprovokasi, wal, bos kita mana? Bos di warung. Apa beliau? Bercatur. Ujarnya, bubar. Lebih baik bubar kalau bisa gotong royong. Bosnya santai-santai saja. Nabi Muhammad mencontohkan kerja. Ujar paman Birin, bergerak. Nah, itu luar biasa. Subhanallah. Nah itu jadi kerja. Nah, oleh karena itu memang inilah yang patut kita ingin ikuti, perilaku contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad dimanapun lapangan kerja kita sebagai guru, kita sebagai kepala sekolah. Kalau kita guru, kalau kita kepala sekolah ngambil sampah, mungut sampah, masa guru-guru tidak ambil peduli? Ini kadang-kadang kita habis pidato hari Senin, sampaikan sampah macam-macam, gurunya kada mengambil, kepala sekolahnya kada contohkan memungut sampah demi kebersihan. Akhirnya gurunya juga tidak ikut, muridnya juga tidak ikut, sampah berhamburan di halaman dan lingkungan sekolah. Maka itu keteladanan ini sangat diperlukan dan ingin kita ikuti. Perilaku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keteladanan. Apakah teladan itu dari kecil? Pokoknya semua kegiatan dan aktivitas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Hasyr dikatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi Muhammad tidak berkata, tidak berbuat kecuali baik. Apa yang diucapkan Nabi baik, apa yang dilakukan Nabi baik, tidak ada yang sia-sia. Ucapan Nabi jadi hadis, perilaku Nabi jadi sunnah. Oleh karena Nabi Muhammad mencontohkan minum jangan bernapas di dalam gelas, dan isilah perut sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Nah, oleh karena itu kalau bicara makan, bicara tidur, beda tipis dengan kita. Nabi Muhammad makannya sedikit, beda tipis dengan kita. Kalau kita sedikit-sedikit makan, Rasul makan sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Rasul tidurnya sedikit, di kalangan kita sedikit-sedikit tidur. Itu ternyata rumus orang yang katanya kalau mau sehat harus tidur 8 jam. Ternyata rumus ini tidak berlaku dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kurang tidur ternyata sehat. Ada apa itu? Ternyata dari cara memandang kita istirahatnya itu. Jadi Nabi walaupun 2 jam 3 jam tidurnya, tapi tidurnya yang memenuhi kesehatan. Ada kita 8 jam 10 jam tidur, akhirnya tatap penggalian.
Nah, itu, tapi lain di sini pun kejaksaan dan pengiringannya mantap, harus sehat. Maka baik kalau kita sehat, kan? Kalau kita sehat, bini sehat, laki sehat, anak sehat, biar makan 3 kali sehari, luar biasa hidup bahagia. Itu sudah. Jadi biarkan tapi banyak berduit tapi sehat. Berapa banyak hari ini orang kaya raya seminggu 10 hari opname ke rumah sakit. Nah itu. Nah oleh karenanya biarkan tapi berduit, gaji pas-pasan, sehat, suami sehat, istri sehat, anak sehat. Biar makan 3 kali sehari, subhanallah, bahagia hidup. Berapa banyak orang yang berapa banyak orang yang punya duit banyak, ternyata tidak gembira, tidak apa? Karena dia sakit-sakitan. Nah malah di Martapura ada orang kaya raya, bus Intan, toko banyak, motornya 4, toko berlian banyak, simpanan miliaran. Tapi begitu meninggal, sedih dan sedih. Kada kawa menukar kain kapan. Banyak duit baik, Intan banyak, mati. Kada kawa menukar kain kapan. Terpaksa dan hidup menukarakan kita. Mun sini mati nukar kain kapan, lucut bukaan lusan. Nah, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Sehat ini perlu kita teliti. Apa rahasia sehat Rasul? 4 aja Pak, sederhana. Insya Allah karena Nabi Muhammad itu adalah manusia, kita adalah mengikuti manusia insya Allah udah. Jadi untungnya kita punya Nabi ini kata malaikat, manusia juga sidin babini, sidin makan, sidin tidur, sidin berjalan ke pasar, gitu. Jadi kita sama aja, cuma ya tadi beda tipis sedikit aja. Sehatnya Rasul pertama beliau selalu bersih, dari ujung rambut sampai ujung kaki selalu bersih. Maka itu perlu kita bersih, suami bersih, istri lebih lagi bersih, mulut harus bersih karena bapak sering memerlukan mulut istri. Nah, sehat. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak makan kecuali lapar dan berhenti sebelum kenyang. Di kalangan kita makannya luar biasa, apalagi bulan puasa. Allahumma lakasuntu wa bikamantu, masya Allah. Sampai ini polting, isinya polting jadi sampel. Masya Allah, imbah berapa langsung guring aja. Tarawih kada sempat, salat isya ketinggalan. Nah maka itu perlu 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 udara. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW selalu bangun tengah malam. Tidak tipis sama kita. Kita bangun juga tengah malam, bangun, habis masuk ke toilet, bakami, setelah beli bakami, mengamihi. Nah itu Nabi Muhammad bangun tengah malam, beliau ibadah, sholat tahajud, itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keempat selalu sehat. Ternyata beliau tidak punya penyakit rohani. Selalu sehat, tidak ada penyakit angkuh, iri, dengki, sombong. Aib lain, aib pembatuan lain. Aibnya angkuh, iri, dengki, sombong. Ubatnya WTSS. W-nya wara, T-nya tawadu. Nah, WTSS, wara, tawadu, tawakal, dan sabar atau syukur. Itu aja. Jadi yang kita rancang bersyukur, Pak, kada mau macam-macam iri dengki, kada mau, orang selalu bersyukur. Nah, wara, hati-hati. Jadi orang yang takwa harus wara, kehati-hatian. Apakah yang dimakannya, apakah yang minumnya halal atau tidak. Nah oleh karena itu termasuk kita dalam rangka pegawai ini juga apakah yang kita nikmati gaji itu halal atau tidak. Titisan keringat kita bekerja dari pagi sampai sore sesuai dengan disiplin yang ada, insya Allah halal. Tapi kalau kita pakai SBSB, siang datang sungsung boleh. Atau P4 yang sekarang berubah. Apa itu P4-nya? Pimpinan pergi, pegawai pulang. Ini jangan kali ini guru semua itu membahayakan. Bos bal ya, bos berangkat ya. Nah, tapi itu bukan guru SD, nanti itu bukan kejaksaan, guru SD baik nanti itu melihat kepala sekolah rapat, kamu di kejaksaan ini kan sudah tuh hamburatan kan itu.
P4 pimpin. Ini maaf tidak ada pesan dari Bapak Kepala termasuk Pak Herman. Maaf sekali lagi kalau nanya siapa nih Masa di Pamuya. Cuma lu ingat kita pegawai ini akrab dengan P4. Pimpinan pergi pegawai pulang. Tapi di sini beda. Ini istri lo satu. Nah, bapak-bapak ibu sekalian, termasuk SB. Aku jadi kada kawan datang siang, bulik barang. Kada kawan som datang bulik barang som dia. Baik, ulun pernah di apa namanya di guru-guru pernah di hadapan ulun mengucap astagfirullah. Apanya bangga dengan cara kada disiplin tuh imong, padahal mau malu kan. Nyata-nyata kada disiplin itu bagak aja pemuyar aja. Ulun kada kawa som datang ya bulik barang som Allahu Akbar. Nah, tapi sekarang orangnya pensiun sudah. Nah, jadi oleh karena itu mari kita usahakan dari tetesan keringat kita, dari usaha kerja kita, mudah-mudahan duit yang kita terima halal, berberkah, naik haji nyaman, dibawa umrah nyaman. Ini kadang-kadang naik haji umrah sampai di sana stres. Orang sudah tawaf, orang sama ke Mina, seorang masih di rumah sakit gara-gara stres. Nasulah selidik punya selidik, ternyata duitnya banyak, duit riba yang dibawa berangkat, nauzubillah. Bapak ibu sekalian, maaf ini tidak apa-apa, ini mengisah saja. Tolong mana juru bayar gaji. Kalau duit orang sisa 5.000, tolong catat di amplop min 5.000. Bepadah lawan ampun gaji Pak, duit pian masih kurang 5.000. Susah, ini kata mintanya lah. Itu merampok, berpaksa. Nah, jadi kalau ada 5.000, kalau ada 750 yang kecil-kecil aja lah. Pak, ya alasannya kada dari pacar. Anu Pak aja, isok ambil, itu bagus, jujur. Pak, isok ambil gaji, duit pian masih kurang. Ujar sidin, aku ikhlas, kuridakan dunia akhirat. Alhamdulillah. Nah, mantap. Tak bawa umrah, tak bawa nakai, tak ada masalah itu. Amun kita tuh banian sudah. Ini 10 marahan jadi megung 50 aja. Tapi lain di kejaksaan, lain. Di pusat. Di sini di bawah pusat tidak. Nah, hadirin rahimahullah, lanjut. Kita tidak terlalu banyak komentar. Sekarang Nabi Muhammad hijrah bangun Masjid Quba. Yaitu tadi hijrah ke Madinah setelah bangun Masjid Quba. Pergilasan kaum Ansar dengan Muhajirin. Ini kan ada dua kelompok besar yang berangkat dari Makkah ke Madinah. Dari Makkah Madinah itu kan orang-orang Muhajirin. Artinya orang umat hijrah. Bahasa sekarang membuat transmigrasi. Yang di sana penduduk asli namanya kaum Ansar. Dua kelompok besar mulai bergerak. Bahasa kita sudah terpengaruh kepentingan politik. Apa jawab Nabi? Wahai kaum Ansar, wahai kaum Muhajirin, kun kaliadain, bersatulah kalian sebagaimana dua tangan. Wala takun kaludunain, jangan bersatu laksana dua telinga. Tangan kanan, tangan kiri, dua tangan terapi. Sederhana contohnya. Fungsi beda, tangan kanan makan mie goreng, mie kuah, capcay, masak kabak, masak kuning, masak kabuk. Bistik, masak rendang, masak bom. Ujar nang kanan, lihat wahai kiri. Bila kusuap putih, bila kuning giliran kau seksi kebersihan bagian belakang. Inilah tangan kiri seksi bagian belakang aja. Pernahkah mereka membikot? Pernahkah mereka gontok-gontokan? Subhanallah, akrab kanan dan kiri. Gatal tangan kanan digarwakan oleh tangan kiri. Tangan kiri gatal digarwakan oleh tangan kanan. Gatal keduanya garu-garuan. Keberkahan dan kebersamaan luar biasa, kekompakannya. Ini 5 unsur. Di bos kepala, di kejaksaan kepala kejaksaan, tukang jempol. Ini pendamping beliau seperti wakil misalnya, ada wakil ini. Ini senior, pegawai senior, bukan kasih peningginya. Ini bukan duit bendaharawan, pakai cincin. Ini staf kecil aja staf.
buat wanita dan tetapi kecil ini luar biasa, kecil fisiknya, besar peranannya, gatal hidung, telinga gatal, ini mahana halus ini. Bapak sadar kita, hari ini kita bisa berhasil jadi orang baik, jadi orang penting, posisi di atas, kita orang kaya bisa nikmati kekayaan, justru peranan orang kecil ada terlibat di sana. Hari ini kita dari rumah ke kantor, justru ada yang kecil berjasa dengan kita. Mungkin kita kada terpikir apa itu. Sepeda motor bisa datang ke sini dengan cepat, kecepatannya luar biasa. Itu jasa pentil klip. Bayangkan kalau pentil klip itu lepas baik tidak harapan kita. Sepeda motor 2 pal menonjol kayak jagung kalau. Justru mobil juga sama, pentil kelip, peranan pentil kelip yang kecil luar biasa. Nah, di kantor dimanapun posisi kita, ternyata bisa sukses, kita bisa bagus. Peranan orang kecil yang pernah membantu kita, subhanallah. Orang kaya tidak akan ada pembantu, lucu juga baik. Maka itu dia kaya, ada pembantu orang kecil yang membantu dia bisa sukses. Nah, oleh karena itu kita hari ini kantor bisa jalan dengan baik, kok sinirnya bagus karena semua staf kerjasama. Kepala TO, pegawai kasih senior, hubungan kasihnya, bendaharawan, staf kompak, ekstra jos. Bila sudah kompak akan lahir satu kekuatan yang luar biasa. Maka itu kalau tinju, nahapnya pukulan baik. Kadang mau kalau oleh kita ada program apapun, kalau memang kompak kelimanya, pegang mikrofon kuat. Kalau 2 jari bisa jatuh, apalagi cabut pohon singkong. Kelimanya harus kuat, kompak, terperobot gitu. Nah, subhanallah, mari kita jalin kekompakan di kantor ini, subhanallah. Dan ini juga tidak ada pesan siapa-siapa, karena ini misi yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul wafat, nah wafatnya habis sudah kisahnya nih. Rasul wafat, kalau dalam cerita sejarah, beliau adalah lahir tanggal 12 Rabiul Awal, hijrah tanggal 12 Rabiul Awal, dan berikut juga wafat beliau tanggal 12 Rabiul Awal setelah beberapa hari sakit. Nah itu sebelum kita Nabi sakit pek-pek, Nabi Muhammad itu tadi adalah selalu sehat 63 tahun dan tidak ada di dalam sejarah tercatat beliau pernah opname di rumah sakit. Bahasa Inggris literaturnya tidak, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Turki, Nabi ternyata sehat, tidak pernah opname. Nah, hadirin rahimakumullah, Nabi pada saat menjelang wafat, beliau berpesan ada 3 hal. Ujar beliau, ummati, umatku, umatku. Pada menjelang wafat, beliau selalu ingat terhadap umat. Sidin ingat, Sidin senang, Sidin selalu rindu dengan umat. Tinggal kita lagi rindukan dengan Nabi kita. Nabi sudah merindukan cinta kita terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad berkata, as-salat, ingat wahai umatku, salat jangan tinggalkan. Yang ketiga, jaga para wanitamu, jaga istrimu, jaga anak perempuanku. Maka itu tidak ada jaga suamimu, kededak. Jaga istrimu, jaga wanita, anak perempuanmu. Kata Nabi begitu, kededak, jaga suamimu. Ini maka dia dapat suruh Nabi jaga laki-lakimu, kededak, suami istrimu jaga, anak perempuanmu jaga. Subhanallah. Ada cerita Nabi ada di antara jamaah masjid, kalau ini berangkat pakai bawa anaknya kelas 4 SD, nya lalakian bawa ke sana. Kenapa waktu itu khotbahnya temanya pas lawan diur, selera dapat kisah ke rumah nyaman. Hatib bercerita tentang memperingati Maulid Nabi, maka Nabi mengajarkan tentang akhlak, anak didik akhlaknya. Maka itu di antara sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang wajib saya hormati di antara semua manusia? Kata Nabi, ummuk. Sumaman, ummuk berapa? Ibumu 3. Sumaman, sumamuk baru ayahmu. Pulang sampai ke rumah mau makanan, habis Jumatan disediakan. Bininya hadir, anaknya ada. Nah, mendengarlah khotbah tadi, dengar. Ingatlah napa jar hati, ingat saya.
Ujar Hatib baik. Mama hormati mama 3. Jadi mama berapa anak? 3. Abah berapa? Abah 1 aja, apa aja. Oh jadi mama 3 anak, abah 1 aja. Oh ya kan. Jadi Nabi ini hendak menjawab, ambilnya tarung sudah dibakar di dapur. Nah bagus, abah mama 3, abah 1. Jadi 1 laki, mama abah, mama 3. Bagus. Nah padahal kan abah tarungnya hendak tatak berapa? Tatak 2 atau tatak 3 kayak keduanya lagi komentar dan laki, artinya iya tuh begini, tapi tarung ke tatak 3 kayaknya. Bapak sebulan Pak dapat pulang informasi ada pemikiran baru. Artinya waktu ziarah ke Wali Songo di daerah Jawa Timur ada yang bisa membilang tangan. Ujar bubuhan sana. Nah, aku di dalam tangan ada ciri babi 2. Ujar nang ini bagus ya. Mudah naik kamu aja pindah babi 2. Seminggu belakangan dapat jawaban nang ini pulang. Oh abahnya. Ternyata pian semalam adalah ciri babi 2 aja. Di tangan kanan ada ulun tangan kirinya. Kirinya membunuh laki. Nanti ya, jadilah laki ini dapatnya aja oleh bibiniannya, jadi tak cerdas bibiniannya, lakiannya kenapa mau ngotek lagi. Allahu Akbar. Kira-kira demikian yang dapat ulun sampaikan. Yang ceramah Asmoy, Asamuyak, yang menangan Asdul, Asadullah. Jadi mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dalam rangka figur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, laki-laki, wanita, perempuan, tua, muda dan sebagainya, jabatan pimpinan atau bawahan, semua kita kembali rujukannya akhlak Rasul. Beliau adalah pemaaf, beliau adalah sabar, beliau orangnya tawadhu, beliau adanya jujur, dan beliau adalah kasih sayang luar biasa. Maka itu mari kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Semoga ada manfaatnya pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada jarum patah, tolong jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata ulun salah, mohon jangan dilaporkan ke polisi. Tanam nyur di sumur, sempat pemayang batin batu. Mudah-mudahan kita sebaratan panjang umur, kapan-kapan masih bisa bertemu. Terima kasih. Sekali lagi minta halal, minta ridha. Ulun ceramahnya tidak sistematis karena sadar tidak sistematis sebagaimana dosen perguruan tinggi, karena sadar sampai hari ini belum pernah makan bangku perkuliahan. Kira-kira demikian. Salah hilaf mohon maaf atas segala kekurangan dan kejanggalan. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah SWT, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki oleh Allah. Sebelum meninggal dunia sempat ziarah ke makam Rasul di Madinah, naik haji dan umrah ke Makkahul Mukarramah, dikabulkan Allah segala hajat, dan pada saat menutup mata, mengakhiri hidup, mampu mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nilainya husnul khatimah, diganjar dengan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan tolong kalau ketemu ulun di warung di Kairo atau di mana disuapkan. Pembayar nanti kejaksaan. Ya oke, mari kita makan sama-sama. Setelah itu boleh bayar masing-masing. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.